Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Zartusani, NIM 931210719. Saya dari kelas penyelesaian sengketa ekonomi syariah kelas A. Nah, di sini saya akan mereview makalah kelompok 1 yang temanya adalah pengertian ekonomi syariah dan ruang lingkup ekonomi syariah. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian ekonomi Islam. Nah, pengertian ekonomi Islam di sini adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Nah, menurut saya sosial itu gimana sih? Sosial itu adalah interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok suatu masyarakat. Nah, terus kita kan mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat. Nah, apa saja sih masalah-masalah ekonomi rakyat itu? Menurut saya, contoh masalah ekonomi rakyat yang pertama adalah permasalahan ekonomi yang tertinggi adalah pengangguran dan kemiskinan. Nah, apa saja sih faktor pengangguran itu? Contohnya pendidikan rendah, kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, untuk solusinya itu gimana sih biar kita tidak menjadi seorang pengangguran itu? Nah, kita bisa membuka solusi atau mencari solusi, yaitu membuka usaha kecil atau small business. Jadi contoh mahasiswa sekarang, kalau misalnya kita mau buka usaha, ya kita kecil-kecilan dulu aja gitu. Nah, yang kedua, kenaikan harga pada suatu inflasi. Nah, ini dapat menyebabkan daya beli masyarakat itu menurun lebih tajam karena harganya tinggi. Jadi semakin kebutuhannya bertambah, jadi gini, harganya tinggi, terus kebutuhannya bertambah, jadi kan tidak imbang, dan itu bisa menyebabkan inflasinya tidak stabil gitu. Yang ketiga, lemahnya daya saing pada pembeli. Dalam bisnis seringkali terjadi pada setiap pemilik usaha ataupun perusahaan yang tidak mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Dan jika hal itu diterapkan ataupun ada masalah seperti itu, menyebabkan kerugian dalam suatu perusahaan. Terus inflasi terjadi secara berturut-turut. Nah, jika suatu inflasi tidak segera diselesaikan dan dicari solusinya, hal ini akan menyebabkan lebih besarnya dampak inflasi itu, yaitu turunnya pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah. Nah, poin kedua yaitu ruang lingkup ekonomi Islam. Dalam ruang lingkup ekonomi Islam terdapat tantangan dan tugas ekonomi Islam. Nah, salah satu hambatan terbesarnya adalah tidak adanya contoh aktual atau empiris dari praktek ekonomi Islam. Jadi semakin banyaknya tantangan, semakin sulit juga untuk berkembang ekonomi Islam itu tersebut. Nah, sekalipun yang mempraktikkan ekonomi Islam secara ideal, pada saat ini belum ada praktek ekonomi Islam secara komprehensif. Yang ada hanyalah praktek-praktek parsial dalam beberapa aspek muamalah seperti jual beli, sistem perbankan, kontrak, dan lain-lainnya. Nah, untuk tugas ekonomi Islam sendiri, yang pertama adalah mempelajari perilaku aktual dari para individu maupun kelompok, perusahaan, pasar, pemerintah, dan pelaku ekonomi lainnya. Nah, secara ruang lingkup ekonomi syariah itu ada beberapa aspek, antara lain syirkah, mudorobah, murobahah, qiyar, istisna, ijarah, kalafat, dan halawah, dan lain-lainnya. Nah, untuk syirkah sendiri itu apa? Syirkah adalah suatu akad antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi misalnya satu orang si A sama si B itu melakukan perjanjian, gimana sih kalau misalnya kita bersepakat mau buka usaha itu gimana. Nah, nanti direncanain dulu mau buka usaha apa ataupun gimana gitu intinya. Terus yang kedua, mudorobah atau bagi hasil. Mudorobah adalah akad kerjasama antara dua pihak, yaitu pihak pertama menyediakan seluruh modal dan kedua menjadi pengelola.
keuntungan dibagi menurut kesepakatan. Yang sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.